uji kompetensi yang dilakukan LSP P1 Sekolah Menengah Kejuruan meliputi pendaftaran, pre-asesmen, asesmen, rekomendasi, dan kaji ulang. Pada tahap pendaftaran, siswa atau calon asesi meminta rekomendasi dari kedua program atau kedua kompetensi sesuai dengan kompetensi keahlian yang dimilikinya. Rekomendasi diajukan melalui tempat uji kompetensi atau TUK LSP P1 Sekolah Menengah Kejuruan sesuai dengan kompetensi keahliannya. Asesi menerima penjelasan mengenai persyaratan pendaftaran antara lain formulir APL 01 dan APL 02 serta standar kompetensi yang diperoleh dari TUK. Formulir APL 01 mengenai data diri calon dan formulir APL 02 mengenai asesmen mandiri. Sedangkan standar kompetensi adalah dokumen standar kompetensi dari unit kompetensi yang terkait. Pada formulir asesmen mandiri, calon asesi diminta untuk menilai diri sendiri kemampuannya terhadap elemen-elemen yang berpedoman pada standar kompetensi yang berasal dari SKKNI. Selanjutnya, calon asesi menyetorkan persyaratan bersama dengan formulir APL 01 dan APL 02 yang telah diisi beserta lampiran bukti kompetensi ke kantor LSP P1 Sekolah Menengah Kejuruan. Petugas LSP P1 Sekolah Menengah Kejuruan akan memeriksa kelengkapan serta kelayakan persyaratan dari calon asesi. Kemudian, calon asesi akan mendapatkan jadwal, lokasi dan nama asesor. Kemudian, tahapan selanjutnya konsultasi pra-asesmen. Pada hari dan lokasi yang telah ditetapkan, calon asesi menemui asesor untuk mengikuti pra-asesmen. Konsultasi pra-asesmen mengacu pada formulasi instruksi kerja. Asesor membuka konsultasi pra-asesmen dan memberikan saran, memberikan kondisi kepada calon asesi secara kondusif. Kemudian memberikan tujuan pra-asesmen. Lalu, asesor memberikan formulir APL 01. Asesor mencocokkan isi formulir APL 01 dengan bukti-bukti yang dilampirkan. Apakah bukti-bukti tersebut sudah relevan memenuhi kriteria, valid, asli, terkini, dan memadai? Kemudian, setelah disesuaikan hasil APL 01, asesor memberikan rekomendasi asesi layak atau tidak layak untuk melanjutkan ke tahapan asesmen selanjutnya. Formulir APL 02 asesmen mandiri yang telah diisi oleh asesi dan berkas lampiran bukti tidak langsung dicocokkan kesesuaiannya dengan bukti-bukti yang relevan, mengikuti pelatihan atau pekerjaan, memenuhi kriteria bukti sesuai dengan VATM, yaitu valid, asli, terkini, dan memadai. Merujuk pada hasil formulir ini, asesor memberikan rekomendasi layak atau tidak layaknya asesi melanjutkan ke tahapan selanjutnya. Pada tahapan selanjutnya, asesor menjelaskan proses asesmen sesuai dengan unit kompetensi yang akan diujikan, yang berpedoman pada standar kompetensi baik berupa SKKNI dan penjelasan tentang formulir APL 01. Hal pertama yang dijelaskan asesor pada asesi adalah pendekatan asesmen yang terdiri dari tujuan asesmen, konteks asesmen, jalur, dan pendekatan asesmen, strategi asesmen, dan acuan pembanding. Dilanjutkan kemudian dengan penjelasan rencana asesmen, yaitu mengenai bukti dan jenis bukti, metode asesmen, perangkat asesmen, dan sumber daya yang terlibat, misalnya alat, bahan, dan personality yang terlibat. Kemudian, asesor mengidentifikasi dan menetapkan penyesuaian yang diperlukan terkait rencana asesmen, misalnya karakteristik, asesi, dan penyesuaian yang diperlukan, dan pemenuhan prinsip asesmen VATM dan aturan bukti valid,
asli, terkini, dan memadai. Langkah selanjutnya, asesor menjelaskan pengorganisasian asesmen yaitu sumber daya asesmen, pengaturan dukungan spesialis, pengaturan personil dan rekaman, serta laporan, disusul dengan penjelasan hal-hal yang terkait tata tertib asesmen dan keselamatan kerja di tempat uji kompetensi. Informasi terakhir yang disampaikan adalah konfirmasi tempat dan jadwal asesmen kompetensi. Setelah itu, asesor dan asesi menandatangani rencana asesmen dan formulir persetujuan asesmen. Asesor kemudian menutup pra-asesmen dan mengucapkan salam. Sesuai dengan rencana asesmen yang telah ditentukan, saat konsultasi pra-asesmen, asesi dan asesor bertemu kembali di tempat uji kompetensi yang telah ditentukan. Pelaksanaan asesmen oleh asesor mengacu pada panduan yang ada pada formulir instruksi kerja pelaksanaan asesmen. Pengumpulan bukti-bukti asesmen antara lain dilakukan dengan metode berikut ini. Saat membuka asesmen, asesor mengkonfirmasi kesiapan asesi untuk mengikuti atau menjalani asesmen selanjutnya. Asesor mengkonfirmasi kembali mengenai detail perencanaan asesmen yang telah disepakati sebelumnya. Kepada asesi diikuti dengan pengumpulan bukti yang berkualitas mengenai asesmen. Selanjutnya, asesor mengkonfirmasi kembali detail perencanaan asesmen yang telah disepakati sebelumnya kepada asesi. Disusul kemudian bukti berkualitas terkait asesmen. Dalam melakukan metode observasi dan demonstrasi, asesor menjelaskan dan memberikan instruksi kerja pada asesi. Asesor mempersilahkan kepada asesi untuk mendemonstrasikan kompetensi yang terkait tugasnya. Pada unit kompetensi yang diuji, tes tertulis diberikan terkait unit kompetensi yang diujikan. Untuk waktu tes tertulis sesuai dengan waktu yang ditentukan. Setelah tahapan tes tertulis dilewati, asesi kemudian dites wawancara langsung, di mana asesor memberikan sejumlah pertanyaan menyangkut kompetensi sesuai yang diujikan. Setelah semua tahapan asesmen diselesaikan, asesor mempersilahkan asesi untuk beristirahat untuk menunggu tahapan selanjutnya. Pada tahap ini, asesor menyusun penilaian dan memutuskan apakah asesi sudah memenuhi kriteria kompeten atau belum, atau penilaian lebih lanjut pada setiap unit kerja dengan berpedoman pada bukti-bukti VATM, valid, asli, terkini, dan memadai. Setelah itu, asesor memanggil kembali asesi ke ruangan untuk menerima penilaian terkait proses asesmen. Pada tahap ini, asesor memberikan umpan balik kepada asesi terkait pencapaian dan juga kesenjangan unjuk kerja, beserta saran tindak lanjut hasil asesmen. Setelah itu, asesor mempersilahkan asesi memberikan umpan balik dalam bentuk jawaban atas kuesioner yang ada pada kolom umpan balik asesi. Selanjutnya, asesor mengisi kolom catatan pelaksanaan asesmen. Setelah tahapan ini dilakukan, asesor membuka kembali formulir AK02 untuk menjelaskan dan menandatangani hasil keputusan asesmen beserta rekomendasi tindak lanjut. Setelah itu, mempersilahkan asesi untuk menandatangani formulir tersebut. Untuk mengakhiri proses asesmen, asesor menutup proses asesmen dengan bersalaman dengan asesi. Setelah semua tahapan asesmen selesai, asesor mengisi formulir MAP 06 peninjauan ulang mengenai proses asesmen, yang kemudian akan dicatat dan dilaporkan kepada LSP P1 Sekolah Menengah Kejuruan.